Mesti ingat lon tuan abang Domban Bandung yo. Sabuh sejarah, sabuh cerita. Dulu-dulunya delay. Di zaman Bani Israel ada seorang orang tua yang begitu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup gesayang le Tuhan orang tuhannya. Otna gesayang le Allah taala. Gesayang li Allah Ta'ala nyan bang, dicabutnya orang tua ini dari kampung, gepuduk bak tengah laut, bak sabah pulau yang tidak berpenghuni. Untuk apa? Agar amal ibadahnya tidak terganggu oleh masyarakat yang lain. Dupno gesayang, geutus li Allah malaikat, nalun Tuhan ya Allah, ambil hambaku itu, cok hamba lon nyan, puduk bak tengah pulau yang kalian sediakan di sana. Di sana ada satu pulau yang di sana tak berpenghuni, letakkan dia di sana supaya aman batinnya untuk dia berzikir dan beribadah kepada aku. Tak ada orang yang mengganggu di sana nanti. Baik ya Allah, geangkat. Sebab bang ya, munyolam gampung tanyo mantong bang agak mekarat dah ibadat bang, mekarat. Tanyo hantatim keun kegop ipakat. Cika lagi nyanyi. Kata peteng-peteng ro ya Allah ya Tuhanku, nyolong aku tamong tarikat ya Allah, hanle mu politik lun ya Allah, hanle lun uruhnyo, hanle lun tamong lama caranya sebab kompelain dah untuk lun pubruk tinyo, lun pegek tijih, lun pubruk tinyo untuk desya lun orang ya Allah, lun hanle tamong lam politik ya Allah, lun ingin bulat-bulat jino bertekad bulat untuk menyerahkan diriku untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Kamu lai tanya tawajuh kata jak suluk, kata jak sumayang anda tinggai nyohan lima politik na urung pakat cut tulung tiga tek cut ibabah cut mentong idengo le orang kampung cut nyo menyohana menang si pulano cut habis dah nyo cut tulung cut jeno hana bisa le cut tun rot nyan cut ka cut tinggai ada nyan cut tiga tek cut lu nyan tengok cut bio ke nanti roh dua yang jak badannya olehnya akhirnya kita terjerumus lagi ke dalam hal itu sehingga lupa lagi kita kepada Allah. Golom habis masalahnya kamatim keberada oi. Kan? Maka urun Tuhannya benar supaya ibadahnya tidak terganggu, Allah letakkan dia di sebuah pulau yang nabat tengah laut, tak ada berpenghuni. Namun Allah sediakan fasilitas untuknya. Fasilitas untuk ibadah. Bak bineh pulau nyan, bak bineh laut na sabah mon, telaga mon. Walaupun di pesisiran pantai telaga itu tetap airnya tawar seperti air yang ada di gunung. Kemudian bak bineh mon nyan, Allah petimoh si bak delima, yang bak delimanya otomatis meti. Le asa masak sabah, le ho hai je masak. Pokok ji le asa masak sabah. Jadi orang Tuhannya lihasar turun ke debak mon, mano tung isumayang mengambil pohon delima, berangkat ke atas, kemudian ibadah, berbuka dia dengan buah delima itu sendiri. Makna jipu bang. Orang Tuhannya ibadah, siang harinya dia berpuasa, di malam harinya dia basahkan lidahnya dengan zikir kepada Allah selama 500 tahun. 500 tahun bang ade. Malaikat mentong yang tron rotnan kagum kepada orang Tuhan. Kini malaikat sabi sujud macut. Oh yakin ni. Tom takalan urang lagi taat no. Lah malaikat mu kamarit malaikat sampai malaikat mengatakan tentang hal ketaatan orang tua ini. Kiban kakalan nacut tengok sujud. Baru lagi nyanci long kuik baru kan tengok sujud cik lontron baru pi tengok sujud cik kemudian sujud baru saya tengok sujud cik hantam pri letak amal ibadah sampai malaikat Jibril, ketua malaikat yang na di alam malakut, anasi yang na di alam Jabarut di alam laut. Malaikat Jibril ketua yang na di alam malakut kagum mbak urun Tuhannya, kagum. Tak pernah beliau temukan orang yang taatnya begitu. 500 tahun basah ngon khatib, basah batung pas sujud, cik sujud sabe tanya 5 minit di bapa dari lamun segi 500 tahun. Tanya coba dan orang Jumaat terik mentang tungku baca kutubah mupopot tanya tempuk. Mukai pilih peper ikut.
Kau baca aja rukun kon. Gom karat. Anak tok di tengah jembi. Murtutun. Akhirnya sedang malaikat Jibril kagum kepada orang tua ini, Allah tegur malaikat Jibril. Jibril, nalun Tuhan ya Allah. Adakah kau saksikan hambaku itu Jibril? Nah ya Allah, memang luar biasa ketaatannya ya Allah. Tak pernah ku tengok orang hamba ya Allah lagi orang Tuhannya taat baron ya Allah. Jibril, perlu kau tahu Jibril, dialah nanti yang akan memprotesku di akhirat. Gebite le malaikat le Allah, malaikat Jibril. Kiranya ibu bapa Nuan Bandung, urung Tuhannya ke yang tukang protes Allah tengok di akhirat. Diceritakan oleh Allah kepada Jibril. Jibril ke cerita bak Nabi dan Nabi Muhammad. Muhammad, Jibril. Dile Muhammad di zaman Bani Israel, Muhammad ada seorang orang tua yang begitu taat kepada Allah. Allah letakkan dia di satu pulau. Hana akses untuk tubit dari dalam pulaunya. Bahkan karena sayang Allah kepadanya, ketika dia meninggal dunia, kami yang mengkafani jenazahnya, kami yang memandikan, kami yang mensolatkan, dan kami yang mengembumikan jasadnya di pulau itu. Luar biasa Jibril. Tapi Muhammad kau ngekena Allah Ta'ala balun nyangka je tukang protes Allah tengok di akhirat. Protes bagaimana Jibril? Nanti di akhirat Muhammad, ketika dia namanya dipanggil oleh Allah, ketika amal ibadahnya ditimbang di yaumil mizan, di hari pertimbangan amal, ketika itulah dia akan memprotes Allah Sang Maha Ilahi Rabbi. Dia bang Ban Bandung tengok di padang masyar bang. Nyo lagi nyo katanya kakak ibu Ban Bandung mau nyo ramelam sebab budoh watanya dari Nabi Adam sampai umat di akhir zaman. Mesak lagi karing lam umpang. Mata mandum watu katanya menunggu antrian panggilan daripada malaikat yang di tempat mizan, yaitu di tempat pertimbangan amal. Ribuan tahun kita menanti orang Musa, nama satu-satu akan dipanggil oleh malaikat Allah untuk diadili dosa dan kesalahan, pahala toh ledesyangon pahala. Singgoh akan guhoi tanyo nama yang sama tanyo lam dunia nyo bang, tak menyulitkan malaikat adik untuk memanggil nama pemilik daripada nama itu sendiri. Nyo lagi download Ismail, konsidronan Ismail lam dunia, ribuan orang nama Ismail dari Nabi Ibrahim kon sampai sekarang. Apakah mutuka aja tengok wate guhoi nalon Ismail ja Ismail melabuhan hoi nalon Ismail ben Samsul ja Ismail lapang labu haji yau ke mereka oh kan lega lapang lah lapang oh kan kah adret han hana model salah-salah hoi pakon. Karena ketika nama seorang hamba dipanggil, Allah akan memberi tanda kepada pemilik nama itu sendiri. Toh tanda gejok oleh Allah Ta'ala mugubuk ati tanyo bang Ismail bin Samsul gulubub ikun dada. Inan kulun tupu bahawa nama yang dipanggil itu adalah nama saya. Walaupun lon jioh ba ujung abe bang, maka jalan akan terbuka ketika itu. Pandangan urang atuh tanyo mandum bang, bak watenya pikiran tak menentu, keadaan hana metente tanyo, dalam keadaan takut, gundah, gelisah karena tanyo bang tatupu desya tanyo bang. Nyo penentu antara surga dan neraka. Inan katanya tajak bio tanyo latih cikana hana selamat dono ci oh na selamat no tumayang hana puat dah le tak tinggal ya Allah kuat selamat kadang selamat kadang ngapa selamat cik ana tumayang mudah-mudahan selamat mudah-mudahan selamat ke kanya ngapa selamat teruk tanyo kena mata gua adanya ditimang tanyo watenya. Oh ya Allah, inan tau membutuhkan waktu sampai tok bak sine pintul yang tak pakai kakak akan tak dipertanyakan nanti oleh malaikat Allah. Orang Tuhannya gagah dia tengok ya. Pulan ben pulen. Jauh ke gagah. Ganya yakin kan? Cila ibadah. Tok ada cing nan. Kariap ke malaikat. Ke malaikat. Lagenyan ge putimang cing ibu bapa, lagenyan mulai gecing le malaikat. Jitron dah cing belah najak batano. Malaikat ikut le tak cut. Kau nyangke nyak yang na Allah Taala ju. Desya terangkat ke atas. Memang sedikit dosanya. Maka kim desya ngonsoy buat desya deh. Tidroi.
Gekeli malaikat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat engkau dapatkan ucapan selamat daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Udkhuluha bisalamin aminin. Tamong ke dalam surga dengan kesejahteraan dan keselamatan. Sampailah suara daripada Allah ketika itu. Ya abdi, wahai hamba lun, tamong gata dalam surga lun dengan redha dan kasih sayang lun. Ban gedengo le acutnya. Tamong syuruga geyu le Allah ngon redha dan kasih sayang Allah. Hana getron acut ada tecing. Dong doyan. Kele malaikat ada nyancut ka jucut tron jucut untuk rame antri likut eh. Anai peduli. Pucuk preh lom. Kele orang tua. Ya Allah. Lon han tamong syuruga ngon redha kata ya Allah. Mangompu jika kena tamong. Lon kena tamong ngon amal ibadah lon. 500 tahun ya Allah ku korbankan waktuku untuk mengabdi kepadamu. Ku basahkan lidahku dengan berzikir kepadamu. 500 tahun ya Allah. Tak pernah lenduk bak warung. Hantam lenduk kengken kegap. Hantam lejak ku munjung bak urung meninggai. Hantam lejak tamang undangan pajokan uri. Masa jak tok jak merah tengah laut 500 tahun ya Allah. Dan hari ini telah kusaksikan bahawa amal ibadahku lebih banyak daripada dosaku. Sehari ini saya ingin masuk surga dengan amal ibadahku. Oh lagi nyan. Kajibnya lagi nyan ke Allah Ta'ala. Munyo oh gata kita tamong surga di dengan amal ibadah gata ana masalah je tak timang tiga tu. Kalau orang tua timang pun dalam kau kalau nyan lun timang buno antara desa ngon pahala desa ngon pahala nyolon timang tu mah karena gata kena tamu dalam syurga ngon nikmat gata ngon amal gata lun timang antara amal gata toh le ngon nikmat yang pernah lunjuk ke gata selama hidup ke dalam dunia. Timang tiga tu malaikat nah lun tuan ya Allah timang jino tu timang gecabut nikmat kemalon le Allah ba urun Tuhannya ibu bapa go puduk atu ceng sebelah tu. Kemudian go puduk 500 amalan 500 ton amalan yang dia lakukan puduk atu ceng belah nen mulai ditimbang di tron belah wijak batano 2 nek mata golam kaki ban ke kalon dia urun tua oi berat tak lagu 2 nek kamu tahu urun tua kena Allah Ta'ala wahai hamba lun natakalon mutuah dupna raya nikmat lu titip ke gata bisa tak ibadah selama 500 tahun dan timang gata cara beribadah kerana baca kitab munyo hana mata apa kita baca kitab. Kemudian yang kedua mangat hati gata selama 500 tahun tak ibadah ba ulun karena lunjuk mata ke gata roto karena gata memandang cakrawala yang luasnya ciptaan daripada lu munyo hana mata ngompu ke kalon. Kemudian selamat kah bak pulau Sidoro kahinan selamat kah 500 tahun pakon karena nama mata munyo hana mata tok 500 tahun kahinan nyamon di baru urut lamon sokalon kahinan. Karena hari ini engkau ingin masuk surga dengan amalmu, sementara amalmu tak sanggup dan tak cukup untuk memasukkan kamu ke surga. Jadi sekarang mubalik arah Zabania nalun Tuhan ya Allah coknyo hilalan neraka nyetok badabania panai lam gemat bak jaro lebana getari di bedoh habe ni melawan orang Tuhannya pas lagi dia tarik anak wa bak kedai dia woi i puteun sebelah ngon tumet dari kena trok bak pintu neraka gekeun le orang Tuhannya ya Allah lun han damang neraka amalan hantet ngoreda aji rata bet anu kakak maji ngoreda kada masuk kakak jeut ya Allah dabania nalun tuan ya Allah peluh lagi nyan ge peluh le dabania lagi anak budi acut ai pelung lan juga. Ini menandakan apa? Menandakan bahawa amal ibadah bang tak mampu memasukkan kita ke surga. Oh jadi tunggu lagi nyo menjadi kedit amang syurga ngoreda Allah tunggu berarti kepuji tak semayang kepada puasa
kepada jauh jaket, kepada kanuri mulut Nabi, kepada jak majlis taklim, kepada semua berat kau. Kepada minta redha nak tunggu. Genyo bang, genyo kat Abang Tuan Bandung ya. Amal ibadah yang tak puput selama hidup dan dalam dunianya bang, itu akan menjadi alat pengetuk pintu keredaan. Contoh dasar nak lupa sampaikan. Tanya gepu wajib semayang 5 buah wate siwa si malam. Maknanya apa? 5 kali kita mengetuk pintu keredaan agar pintu itu terbuka dan redha itu kita dapatkan.